Episode 18. Foto yang mengancam. Kampus yang biasanya terasa biasa bagi Kevin, hari itu berubah menjadi tempat yang asing. Sejak ia turun dari mobil sambil mendorong kursi roda Raca, ia merasa ada yang berbeda. Tatapan, bisikan, beberapa mahasiswa sengaja menoleh 2 kali. Beberapa lainnya berbisik sambil melihat ponsel. Kevin mengernyit. Ia tidak peduli, fokusnya hanya satu. Raca, tapi Raca merasakannya. Ia merasakan tatapan itu seperti jarum kecil yang menusuk kulitnya satu persatu. Tangannya mencengkram sandaran kursi roda. Kevin, kamu masuk saja dulu, aku bisa sendiri. Ucapnya pelan. Kevin menatapnya heran. Sendiri? Kamu pikir aku bisa setenang itu ninggalin kamu? Aku bisa. Ini sudah di depan kelasku. Ucapnya. Raca tersenyum kecil, tapi senyum itu dipaksakan. Saat Kevin masuk ke kelas, 2 mahasiswa di belakangnya berbisik cukup keras. Itu dia, yang fotonya viral semalam, kaya banget. Tapi sayang seleranya, ya ampun, kok bisa suka sama yang lebih tua, udah gitu cacat lagi. Langkah Kevin terhenti. Viral? Ia langsung membuka ponselnya, dan darahnya terasa mendidih. Foto dirinya sedang menggenggam tangan Raca di dalam mobil. Angle-nya jelas dari luar jendela. Caption yang tertulis di beberapa story dan grup. Anak direktur besar pacaran sama cewek cacat. Antara cinta atau kasihan ya? Tangannya mengepal. Rahangnya mengeras. Ia tahu persis siapa yang melakukan ini. Fanny. Tanpa pikir panjang, Kevin keluar kelas. Langkahnya cepat. Wajahnya dingin. Tatapannya tajam. Beberapa mahasiswa yang melihatnya langsung minggir. Aura Kevin hari itu berbeda. Ia tidak lagi terlihat seperti mahasiswa biasa. Ia terlihat seperti Arya Hardana. Ia menemukan Fanny di kantin, sedang tertawa bersama teman-temannya sambil memegang ponsel. Kevin berdiri tepat di depannya. Semua terdiam. Fanny mendongak, sedikit kaget, tapi masih mencoba tersenyum manis. Kevin, kamu yang sebar foto itu? Potong Kevin, suaranya datar, dingin. Fanny terdiam sepersekian detik. Aku cuma bercanda. Bercanda. Ulang Kevin pelan. Semua orang di kantin mulai memperhatikan. Sunyi. Lalu Kevin berkata, cukup keras untuk didengar semua orang. Kalian bilang dia kasihan, dia jauh lebih terhormat daripada kalian semua di ruangan ini. Dan aku bersyukur, dia memilih tetap ada di hidupku. Dengarkan, siapa saja yang berani mencemarkan nama baik pacarku, akan segera dihubungi oleh polisi dengan pencemaran nama baik. Camkan itu. Fanny, aku tunggu etikat baikmu. Kalau tidak siap-siap saja menanggung akibatnya. Hening. Tak ada yang berani bersuara. Wajah Fanny memucat. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah telak. Kevin berbalik pergi. Tidak menunggu jawaban, tidak butuh penjelasan. Sementara itu, Raca berada di taman kampus. Sendirian, ia melihat beberapa mahasiswi yang sengaja melihatnya sambil berbisik. Ia tahu, ia sudah melihat fotonya. Ia sudah membaca komentarnya. Tangannya gemetar pelan. Bukan karena marah, tapi karena hancur. Kevin pasti malu punya pasangan seperti aku. Air matanya jatuh pelan. Saat Kevin datang menghampiri, wajahnya sudah kembali tenang. Terlalu tenang. Kita pulang, ucap Kevin lembut. Raca hanya mengangguk. Sepanjang perjalanan pulang, Raca tidak banyak bicara. Biasanya ia cerewet. Hari itu, diam. Malamnya di kamar, Raca menatap kursi rodanya lama. Sangat lama. Tangannya menyentuh roda itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian lampu kristal, Raca menangis tanpa suara. Lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Mungkin aku harus mundur dari hidup Kevin sebelum aku benar-benar menghancurkan masa depannya. Bersambung.